Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Mas Dewe. Di malam hari ini, gue akan sedikit memberikan tips aja ya, tips buat teman-teman, buat kalian semua yang mungkin dalam kehidupannya sedang mencari satu jawaban mengenai finansial, mengenai kebahagiaan, mengenai jodoh, mengenai kesehatan, atau apapun yang belum terjawab dalam kehidupan teman-teman sekalian. Uh, Perlu kita sadari bahwa setiap keadaan, kejadian, ataupun peristiwa yang masuk ke dalam kehidupan kita itu sebenarnya mengarahkan kita kepada satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita yang akan bisa kita capai. Namun kadang eh, keadaan atau peristiwa yang masuk ke dalam kehidupan diri kita atau menimpa kehidupan kita itu kadang bisa kita anggap sebagai musibah bagi orang-orang yang merasakan bahwa keadaan tersebut sangat menekan kehidupannya, baik itu dari sisi finansial, kesehatan, atau banyak-banyak hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pada dasarnya alam semesta memberikan satu peristiwa atau keadaan yang masuk ke dalam kehidupan kita itu adalah tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk mengajarkan kita, untuk mendapatkan satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada diri kita atau keadaan kita untuk mencapai satu tujuan yang kita harapkan selama ini. Bukankah di Al-Quran disebutkan bahwa di dalam kesulitan, bersama dengan kesulitan, ada kemudahan. Innamal usri usron, wa innamal usri usron. Nah, disitulah arti yang sesungguhnya bahwa dalam setiap kesulitan, ingat ya, dalam setiap kesulitan yang datang kepada diri kita, di baliknya itu ada jawaban. Di baliknya itu ada solusi. Bersamaan dengan kesulitan, disitulah ada solusinya. Cuma kita nggak mau melampauinya. Ini ada kesulitan, kita nggak mau melampauinya. Ini ada kado yang kita anggap sebagai kesulitan, kita nggak mau buka kadonya. Sehingga kita hanya melihat kulitnya saja. Kita hanya melihat bungkusnya saja sebagai kesulitan yang datang ke dalam diri kita. Nah, namun ketika kita mau membukanya, maka kesulitan itu akan terbongkar dan di dalamnya ada solusi. Di dalamnya ada jawaban. Cuman terkadang kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa yang datang itu merupakan satu ujian, satu cobaan yang menimpa diri kita. Sehingga secara spontan, secara cepat kita akan menolaknya, kita akan membuangnya, dan kita nggak akan pernah mendapatkan jawaban dari apa yang datang kepada diri kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuka, membongkar bungkus kado atau bungkus paket yang datang ke dalam kehidupan kita itu adalah dengan cara mengamati. Kita amati dulu. Mengamati bentuk dari hadiah yang kita sering sebut kesulitan tadi sebagai satu anugerah, sebagai satu keadaan yang sesungguhnya kalau kita bolak-balik, kita lihat kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, untuk bisa membukanya, untuk bisa membongkarnya, maka di dalamnya nanti kita akan mendapatkan satu jawaban dari pertanyaan yang selama ini kita cari jawabannya. Nah, itu tadi adalah bahasa-bahasa kias yang sering kita dapatkan, bahasa-bahasa sanepan, bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa mantik, bahasa-bahasa pengibaratan
atau bahasa-bahasa majas yang sering kita hadapi, yang sering kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun bagaimana caranya kita mendapatkan makna atau arti yang sesungguhnya dari bahasa-bahasa tersebut? Yuk kita simak langkah-langkah yang coba gue uraikan satu persatu supaya teman-teman bisa mengerti bagaimana sih caranya membuka kado, caranya membuka keadaan yang datang kepada diri kita, dan selalu cepat kita ambil kesimpulan bahwa itu adalah satu masalah atau satu ujian atau satu cobaan dari Tuhan. Oke, begini ceritanya. Nah, teman-teman, sadarkah kita bahwa setiap kali kita cepat menyimpulkan satu keadaan bahwa hal tersebut adalah satu masalah, satu problematika, atau satu ujian, atau satu cobaan, sebenarnya kalau kita amati, diri kita itu belum tenang. Diri kita itu belum bisa cermat mengamati apa yang sebenarnya datang dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang buruk menimpa diri kita. Maka untuk mencapai ketenangan, cara-cara yang biasa gue lakukan adalah gue menenangkan diri dengan cara menarik nafas. Jadi duduk sempurna, kemudian kita tarik nafas kita dalam-dalam, kemudian sampai nafas itu seperti nafas orang yang sedang tertidur. Jadi nggak lagi lewat dada. Nah, biasanya kalau lewat dada itu, biasanya orang itu masih dalam keadaan yang sadar, atau bisa dibilang atas sadarnya yang bekerja. Tapi ketenangannya belum bisa dicapai karena dia masih sadar. Maksudnya sadar, bukan kesadaran ya, tapi sadar. Masih on gitu loh. Nah, tapi ketika kita sudah rileks, nafasnya di perut, nah sudah mengembang, mengempis seperti orang tidur, dadanya tetap diam, tapi nafasnya di dalam perut. Disitulah ketenangan akan bisa kita akses, disitulah ketenangan akan bisa kita capai, sehingga pikiran kita, gelombang otak kita, itu akan mencapai satu gelombang yang disebut dengan gelombang theta. Yaitu dimana frekuensinya lebih rendah dari saat kita sedang sadar atau bangun, beraktivitas sehari-hari. Nah, pada saat kita mencapai ketenangan tadi, ya, pada saat kita mencapai ketenangan tadi, tapi bukan tidur ya. Kalau tidur itu kita lost, kita nggak tahu kita ada di mana. Kita tenang, relax, dengan mengatur nafas kita semudah mungkin, serileks mungkin, dengan posisi badan yang tidak menghambat diafragma kita, sehingga nafas ini bisa langsung masuk ke rongga perut, nggak cuman mentok di dada, tapi bisa langsung masuk ke rongga perut. Maka biasanya kejadian yang kedua itu adalah kalau kita sering ya melakukan ini, maka kita akan menemukan satu kesadaran yang lain ya, bahwa sebenarnya kehidupan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan selama ini. Nah, biasanya untuk mencapai satu kesadaran itu, dari ketenangan yang sudah kita capai itu, kita akan menemukan satu momen di mana kita bisa bicara dengan diri kita sendiri. Nah, biasanya seperti kita dinasehati oleh seseorang yang adalah diri kita juga, yang akan menegur tentang perilaku kita, tentang akhlak kita,
tentang pikiran kita, tentang tujuan kita, atau tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan di dalam keseharian kita. Jadi kadang-kadang kita dibodoh-bodohi, kayak misalkan gue nih ya, gue mencapai satu ketenangan, kemudian gue bisa bicara dengan diri gue sendiri, seperti gue dinasehati, lu tuh goblok, lu tuh tolol. Jadi gue kayak dituding-tuding gitu, tapi sama diri gue sendiri. Nah, banyak dari kita yang suka menasehati orang, tapi sulit untuk mendapatkan nasihat dari diri kita sendiri. Nah, tujuannya adalah itu. Jadi, setelah kita mencapai satu ketenangan, maka kita akan bisa bicara dengan diri kita yang ada di dalam, gitu. Sehingga kita bisa berinteraksi satu sama lain, kompromi, saling mengkoreksi. Nah, ketika itu sudah terjadi, bahasa yang lebih sederhananya itu adalah introspeksi lah. Tapi kalau gue bahasakan introspeksi, mungkin teman-teman pasti merasa agak ego ya. Lu introspeksi diri gitu kan. Pasti kita akan nolak. Kita akan nolak. Maka bahasanya akan gue perhalus dengan cara kita akan menemukan diri kita yang sejati di dalam, dan kita akan berinteraksi, ngobrol, kemudian saling koreksi gitu. Nah, kemudian momen yang ketiga, biasanya setelah kita bisa berkomunikasi dengan sesuatu atau seseorang yang ada di dalam diri kita, maka biasanya kita akan kesadaran seperti, oh iya, wah, gitu. Seperti sudah lewat tapi paham gitu. Dan kalau di agama, tentunya Islam ya, itu seperti orang bertaubat, astagfirullahaladzim. Jadi muncul kesadaran itu. Nah, seolah-olah seperti itu. Dan ketika pertaubatan atau kesadaran itu sudah terjadi di dalam pikiran dan batin kita, di dalam tubuh kita ini, di dalam jiwa kita, maka yang terjadi selanjutnya adalah kita akan paham, kita akan tahu, aku sebenarnya siapa, dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Jadi kita bisa tahu kita mau melangkah kemana. Artinya daya cipta kita sudah mulai ada. Dan intuitif banget hidup kita. Pengen ini, pengen itu. Tapi bukan ambisi. Tapi seperti terdorong dari dalam. Itu langkah keempat. Momen keempat, dimana ketika tubuh kita sudah rileks tadi ya. Dan langkah yang terakhir, ketika kita sudah bisa, bisa mendapatkan intuisi, maka kita akan bisa menerima. Menerima itu bukan berarti menerima ya sudahlah gitu, tapi kita menyadari ya memang harus begitu. Contoh misalkan gue seorang yang miskin beneran, maksudnya nggak punya duit gitu ya. Kalau kita sadari bahwa aku miskin gitu, maka jawabannya adalah aku harus kaya gitu. Banyak orang yang nggak bisa lepas dari jebakan kemiskinan atau kesengsaraan itu karena dirinya sendiri tidak mengakui bahwa dirinya miskin. Jadi masih ada ego, masih ada karakter yang kuat, mahkota yang sangat melekat di dalam pikiran dan benak kita yang paling dalam. Jadi kesombongan, kemunafikan, banyak lah ya. Akhirnya muncul iri, dengki, kemudian amarah, emosi-emosi lain itu. Karena kita belum menerima. Kita belum menerima, ya sudah, memang saya miskin. Tapi dengan kita menerima itu, kita sadar bahwa kita harus kemana gitu. Kebanyakan orang yang tidak menerima keadaan itu, yang akhirnya dia akan stuck di situ-situ aja. Dia lupa bahwa dirinya tidak mampu, tapi merasa mampu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah merasa mampu. Alangkah baiknya ketika kita sudah menyadarinya bahwa posisi kita masih dalam keadaan yang tidak mampu misalkan, atau miskin, atau susah, atau sengsara gitu. Maka di situ kita akan bisa mendapatkan satu jawaban. Nah, inilah
kunci dari inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran itu. Jadi di balik setiap keadaan yang kita anggap sulit, ketika kita akses lebih dalam lagi dengan satu cara tertentu ya, yaitu dengan ketenangan tadi, kemudian kita ngobrol dengan diri kita, kemudian mendapatkan satu kesadaran atau pertobatan, kemudian kita bisa menciptakan keadaan yang harus kita mau buat gitu, yang mau kita tuju dengan penerimaan yang ikhlas, rela, sabar, kemudian melihat apa adanya gitu, sehingga kita bisa menciptakan itu menjadi satu karya, sebuah karya yang bisa kita kerjakan apa saja. Jangan pernah berpikir bahwa oh aku harus berdagang, oh aku harus bekerja, aku harus macam-macam lah gitu kan. Padahal seluruh aspek kehidupan itu diberikan oleh Tuhan itu untuk bisa kita eksplor, dan kita bisa menjadi raja-raja di setiap keadaan yang kita alami. Bukankah teman-teman sudah banyak lihat di alam semesta ini, di lingkungan masyarakat kita, banyak sekali kan, ada raja pemulung, ada raja besi, ada raja kayu, ada raja beras, ada raja kebun, ya kan? Ada raja bakso, ada raja ikan bakar, banyak sekali. Tapi pikiran kita terlalu terlalu sempit untuk melihat bahwa aku harus masuk dari sisi yang mana gitu. Nah itulah maksud dari bertebaranlah engkau ke seluruh permukaan bumiku, dapatkanlah rezeki dan kemudian bagikan sebagian rezeki itu untuk orang lain gitu. Itu ada di Al-Quran. Cari sendiri. Biar tahfiz teman-teman. Biar paham juga. Ya, oke. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan mungkin ini gue bilang satu-satunya cara yang selama ini gue tempuh untuk bisa menikmati kehidupan ini dengan damai sentosa, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu dari gue, semoga mudah-mudahan apa yang gue sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.